Mahasiswa itu kan punya kedaulatan berpikir, punya kedaulatan bergerak, hingga pada akhirnya mengabaikan segala sesuatu yang di luar karena dia punya modal sendiri kan, bukan dimodali oleh orang lain. Harusnya turun ke jalan akibat modalnya hasil diskusi kajian yang cukup serius, kemudian mengharuskan untuk turun ke jalan, baru itu iya. Tanpa ada embel-embel suruhan orang lain, apalagi dibayar. Ini jelas pelacuran intelektual. Kalau misalnya ada mahasiswa yang dibayar untuk melakukan aksi demonstrasi, ini jelas pelacuran intelektual, pelacuran kemahasiswaan. Tiga orang. 100.000 per orang. 100.000 per orang. Dari sebab aku doang. Oh, yang lainnya dari mana? Hah? Yang lainnya dari mana? Itu teman. Teman dari mana? Kuliah dari mana? Kuliah dari mana? Biar saya nggak emosi. Terus Ini aja nih Pak, terus terang. Oh, terus terang aja, terus terang aja. Yang dua lagi teman juga, tapi cuma teman-temannya lagi gitu. Kamu dibayar berapa? 100. 100.000. Siapa yang nyuruh kamu? Ada Siapa? bilang. Muhram Pauji. Muhram orang mana? Nggak tahu tuh orang mana. Siapa itu? Siapa itu Muhram Fauzi? Siapa? Teman. Siapa? Pakai kemeja merah kan? Bukan bang, di sebelah. Tujuannya kamu disuruh dan dibayar itu apa? Saya disuruh doang bang, nggak tahu apa. Maksud dan tujuannya mau apa? Dari partai atau apa? Dari partai apa? Maksud dan tujuan datang ke orasi sini, kamu dibayar untuk apa? Untuk menggagalkan? Nggak, itu Apa gimana? fotoin doang. Eh? Motoin banner doang. Terus motoin banner mau diserahkan ke sana. Ya. Terus hasilnya nanti buat apa? Tujuannya itu apa? Tujuan yang dari sananya. Tujuannya itu Kurang tahu apa? itu juga bang. Masa kamu seorang mahasiswa? Namanya mahasiswa nih. Berarti ada nomor HP ya? Ada nomor HP-nya ya? Mana? Coba. Disuruh, tidak tahu tujuannya. Masa Kalau disuruh maling mau ngomong. mahasiswa kan sudah dewasa. Kan tujuannya itu maling. Sekarang di sini disuruh nggak tahu Tahu dia tujuannya. kan kau fakultas hukum nggak? Kurang tahu. Kamu orang Unisba nggak tahu? Aneh. Kalau hukum nggak bang. Hah? Kalau hukum nggak tahu. Dia jurusannya apa? Bilangin itu kakak saya tuh. Tahu nggak Budini tuh? Kurang tahu saya hukum. Tanyain semua Unisba. Minta nomor telepon yang nyuruh kamu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Besok tanggal 11 April, media sudah gencar sekali membicarakan tentang bakal ada aksi besar-besaran mahasiswa yang dimotori oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Ya meskipun saya yakin di dalamnya tidak seluruh BEM yang ada di Indonesia. Karena faktanya BEM pun ada terbagi-bagi, ada yang masuk di dalam BEM SI, ada yang masuk di dalam BEM NUS kan. Dan ada juga yang BEM apatis kan. Ada. Jadi dan ini kemudian berbeda-beda cara pandang, berbeda-beda cara menyelesaikan persoalan. BEM NUS sudah mengadakan dialog dengan One Team Press kemarin, wakil pertimbangan presiden kan. Persoalan-persoalan hari ini memang sangat banyak, termasuk urusan kelangkaan minyak goreng, naiknya harga minyak goreng, apalagi di tengah masyarakat sekarang sedang membutuhkan uang kan, karena setelah pandemi, sekarang pun masih pandemi, masyarakat susah, tambah terjepit lagi dengan harga-harga yang tinggi. Itu memang memerlukan kehadiran mahasiswa untuk menekan pemerintahan supaya stabilitas itu terjaga. Ya, harga itu semakin bisa bersahabat dengan masyarakat. Butuh kehadiran mahasiswa untuk menekan pemerintah. Memang itu ya. Kemudian ada isu-isu persoalan perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, 3 periode dan sebagainya lah ya. Meskipun Presiden Jokowi itu sudah menolak, bahkan untuk kalau ada menteri yang tetap berwacana seperti itu suruh berhenti. Artinya hentikan wacana seperti itu. Dan kemarin pas One Team Press ketemu dengan BEM NUS, itu pun membicarakan itu hal yang mustahil, hal yang nggak mungkin.
perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan sebagainya. Karena itu memerlukan proses yang begitu panjang. Apalagi presiden itu sendiri sangat tidak minat. Kan gitu, Bos. Jadi kalaupun itu menjadi isu yang akan didemonstrasikan besok, rasanya tidak perlu. Karena mendemokan sesuatu yang jelas tidak bakalan ada, hanya isu belaka. Tuh, rasional. Sangat rasional. Nah, kemudian yang saya miris nih besok, ada orang yang mencoba memprovokasi. Sekali lagi ada orang yang mencoba meretas. Salah satunya Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, atau sering disebut Gus Abe. Ada orang yang mencoba meretas WhatsApp beliau, mengirim pesan, suruh dikirim ke grup-grup WhatsApp. Nih saya akan bacakan pesannya ya. Nih berbahaya. Berarti besok itu bakal ada orang yang memanfaatkan, yang tidak murni hanya gerakan mahasiswa, tetapi ada orang yang punya kepentingan besar numpang di sana. Kan nggak mungkin mahasiswa jadi alat untuk kepentingan besar tersebut, pasti hanya numpang belaka kan. Nggak mungkin kan mahasiswanya dijadikan alat. Mungkin nggak kira-kira? Saya masih husnudon kepada mahasiswa. Nggak mungkin mahasiswa dijadikan alat. Cuma mereka numpang aja di aksi mahasiswa tersebut. Makanya ini perlu diperhatikan juga untuk korlapnya besok. Kalau misal ada orang yang asing, apalagi mencoba memprovokasi, itu harus tegas sebagai korlapnya. Oke, saya baca nih ya. Assalamualaikum. Untuk para ustadz, bahwa tanggal 11 April hari Senin, adik-adik mahasiswa dan elemen lainnya akan berjuang untuk rakyat Indonesia yang kini tertindas oleh rejim laknat. Demo besar-besaran. Untuk itu kami selaku koordinator PB PMII Indonesia mengajak para ustadz yang mengisi imam tarawih mulai hari ini agar dapat membantu mendoakan keselamatan para pejuang, mahasiswa dan elemen lainnya yang diaminkan jamaah agar diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga rejim laknat ini berakhir. Amin amin amin. Mohon bantu viralkan di grup-grup lainnya. Tuh, kita mau mulai mencoba ada provokasi dari pihak yang lain, meretas nomor WhatsApp dan sebagainya, menyebarkan pesan-pesan yang sangat negatif. Ini kesan-kesan pesan-pesan sangat negatif. Sudah mengatakan rejim laknat, mudah-mudahan berakhir dan sebagainya. Jelas ini pesan-pesan politik ya. Jelas ini ada kepentingan politik yang besar yang numpang di aksi tersebut. Besok akan ada kepentingan besar yang numpang. Jangankan besok lah ya. Kemarin itu ada yang rame juga ya, seorang mahasiswa dari Malang itu terciduk oleh aparat kepolisian sedang aksi demonstrasi, dan pas ditanya ternyata dia dibayar 100.000 turun ke jalan tuh. Artinya apa? Siapa coba yang kemudian membayar dia? Dan anehnya mahasiswanya itu mau lagi. Karena harusnya mahasiswa punya idealisme yang cukup tinggi untuk kemudian menegakkan yang menurut pikirannya benar, bukan menegakkan menurut yang bayar ke dia, kan gitu. Kalau seperti itu ya apa bedanya dengan orang-orang yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Mahasiswa itu kan punya kedaulatan berpikir, punya kedaulatan bergerak, hingga pada akhirnya mengabaikan segala sesuatu yang di luar karena dia punya modal sendiri kan, bukan dimodali oleh orang lain. Harusnya turun ke jalan akibat modalnya, hasil diskusi kajian yang cukup serius, kemudian mengharuskan untuk turun ke jalan, baru itu iya.
tanpa ada embel-embel suruhan orang lain, apalagi dibayar. Ini jelas pelacuran intelektual. Kalau misalnya ada mahasiswa yang dibayar untuk melakukan aksi demonstrasi, ini jelas pelacuran intelektual, pelacuran kemahasiswaan. Dan saya sebagai orang yang pernah jadi aktivis juga tidak rela dan tidak ridho mahasiswa dicemari oleh orang-orang yang punya kepentingan, atau orang punya kepentingan tersebut nyusup di mahasiswa dan menggunakan kekuatan mahasiswa untuk menjadi martir dari kepentingan besarnya. Saya sendiri tidak ridho dan tidak ikhlas. Nggak percaya saya mantan aktivis nih, foto saya dulu pas aksi. Sering saya melakukan aksi demonstrasi. Kenapa aksi turun ke jalan? Karena memang bagi mahasiswa, aksi turun ke jalan itu seni dalam menyampaikan pendapat. Saya bagian orang yang menyepakati terhadap seni tersebut, asal bobot persoalannya mengharuskan kita untuk turun ke jalan. Ketika ada persoalan bisa didiskusikan, kita turun ke jalan. Ngapain? Kalau bobot persoalannya sudah sangat rumit, sudah sangat akut, tidak bisa didialogkan, tidak bisa didiskusikan, maka mengharuskan kita turun ke jalan. Itu seni dalam menyampaikan pendapat. Tapi kalau ada persoalan bisa didialogkan, bisa didiskusikan, ngapain turun ke jalan? Itu prinsip saya dulu ketika jadi aktivis, dan sekarang masih juga aktivis saya tuh. Kan gitu bos. Kesucian mahasiswa jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada kepentingan besar yang tadi saya sebutkan. Misalnya ada mahasiswa yang sengaja dibayar untuk aksi demonstrasi. Ini sih pelacuran kemahasiswaan, pelacuran intelektual. Dan ini saya harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, yang awam, yang tidak tahu peta politik apapun, ya, yang apatis, mending diam aja kalau nggak tahu persoalan, daripada turun ke jalan tanpa tahu apa yang akan dibicarakan di tengah jalan. Duduk aja, santai aja, lihat aja. Lagian satu kali lagi, di tubuh mahasiswa pun ada beberapa pendapat untuk penyelesaian persoalannya. Ya, saya berpesan kepada mahasiswa untuk jangan sampai terprovokasi, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau memang turun ke jalan, aksi besok, kaji dulu persoalannya dengan cermat dan mendalam. Apakah layak untuk kita turun ke jalan, atau ada cara yang lain yang lebih baik? Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan kan, gitu bos. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, tanpa melacurkan intelektualnya, tanpa melacurkan kemahasiswaannya. Saya harap seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.